Makanya ya, orang-orang Yahudi ketika berkaitan dengan perempuan, kalau istrinya haid, orang Yahudi itu membiarkan istrinya pindah kemana? Ke gunung, tidak boleh tidur bersama mereka, tidak boleh masuk rumah mereka. Karena ketika haid berarti satu bagian dia najis, maka keseluruhannya najis. Maka dia jauhkan. Berarti apa? Dia menetapkan hukum yang halal jadi haram. Begitu. Sementara orang Kristen sebaliknya. Perempuan haid itu mereka tidak beda dengan perempuan tidak haid. Tidak ada batasan halal haram di situ. Paham? Itu orang Kristen. Sehingga mereka orang Kristen itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan masailul jahiliyah, dan kemarin kita membahas tentang masalah ke-35 berkaitan dengan ciri orang jahiliyah adalah beribadah kepada Allah dengan membuka aurat, yaitu menghalalkan yang haram. Dan masih berkaitan dengan bab itu, yaitu poin ke-36, yaitu orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, qala al-mas'alatu sadisatu wa thalathun at-ta'abbud bitahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk. Itu mereka beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Ini hal yang sangat besar, ta'abbud, taqarrub. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharamkan yang halal. Jadi sesuatu yang halal kemudian dia tinggalkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dengan kategori bahwa ketika melakukan yang halal tersebut seolah-olah itu berada dalam sebuah kenistaan. Berapa banyak di antara kita juga ada yang mengatakan hal-hal yang sifatnya halal jadi hal-hal yang sifatnya halal tapi jadi sesuatu yang aib. Jadi ketika meninggalkannya adalah ibadah. Ini kan fatal, ya. Hal-hal yang aib, dan ini berbahaya. Kalau memang dia tahu halalnya kemudian diharamkan untuk dirinya, maka ini adalah apa? Ini adalah hukum. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada dua pembahasan. Pertama, min jihati isbatil hukmi, dari sisi menetapkan hukum. Seseorang ketika melihat satu hukum dalam agama kita, maka dia tidak boleh merubahnya. Nah, ketika merubahnya itu adalah kekufuran dan kesyirikan, ya. Contoh umpamanya sesuatu yang disebutkan halal kemudian dia katakan haram. Atau sebaliknya, sesuatu yang haram kemudian dikatakan apa? Halal. Ini kalau sudah diketahui hukum, ya. Ini, nah, kalau umpamanya dia menyebutkan yang haram kemudian dia halalkan, seperti yang kemarin, membuka aurat itu kan haram. Kemudian dia mengatakan bahwa ibadah tawaf di Ka'bah itu adalah
untuk kesuciannya adalah harus dalam keadaan terbuka aurat. Maka dia menjadikan satu hukum dirubah dari haram menjadi halal, bahkan beribadah dengan yang haram tersebut. Itu pelanggaran yang menghantarkan, memang dia berada dalam kekufuran. Hati-hati dalam bab ini, penetapan hukum ya. Seperti umpamanya di sini kaitannya adalah tentang hukum ya, hukum tertentu yang Islam telah menetapkannya, kemudian kita batalkan dengan keyakinan kita ya. Sekalipun tidak beribadah dengannya, pembatalan hukum itu adalah sudah kekufuran. Contoh, sesuatu ini bagian dari syariat, kemudian kita abaikan, kita katakan ini bukan syariat ya. Orang umpamanya, makanya ketika disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, barang siapa yang sholat tanpa wudhu dia kafir. Yang dimaksud di situ adalah ketika menyebutkan bahwa wudhu itu bukan bagian dari syariat atau sholat itu tidak perlu wudhu, maka dia kafir hukumnya. Gitu. Walaupun sepakat para ulama itu adalah haram dan dosa besar, tapi Abu Hanifah lebih cenderung kepada hal mengkafirkannya. Kenapa? Karena dia adalah nafyul hukmil masyru', menafikan hukum yang disyariatkan. Padahal dia bukan beribadah dengan itu. Ya. Fakaifa idza ta'abbada bitaghyir wa tabdilil ahkam? Bagaimana kalau seseorang beribadah dengan merubah hukum? Nah, ini penting untuk kita pahami. Ya, kalau bab kemarin adalah langsung dia beribadah dengan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, di situ masuk unsur yang kedua, yaitu apa? Tasyri', membuat syariat baru. Karena dia beribadah dengannya. Kalau yang tadi merubah hukum, kalau yang kedua adalah menetapkan syariatnya, memang adalah kebalikannya. Fahada dakhala fi babil bid'ati, yaitu kufur yang dikaitkan dengan bid'ah. Ya, kekufuran merubah hukum, bid'ahnya membuat syariat baru. Wa taqada annahu minal masyru'at. Karena dia meyakini bahwa itu adalah yang disyariatkan. Dirubah kemudian dianggap sebuah syariat. Maka meyakini bahwa itu sebuah syariat, maka ini hukumnya adalah bid'ah hukum. Ini kaidah tentang apa? Bab ini yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya, ya, disebutkan di sini at-ta'abbudu bitahrimil halal, beribadah dengan pengharaman yang halal. Kama ta'abbadu bisyirk, sebagaimana mereka adalah beribadah dengan kesyirikan. Kenapa? Karena dia menetapkan asyari ghairullah. Karena dia menetapkan, yang menetapkan hukum itu selain Allah. Maksudnya apa? Dia menjadikan dia sebagai tandingan bagi Allah. Kalau dia yang merubahnya, berarti dirinya adalah tandingan bagi siapa? Bagi Allah. Kalau dia mengikuti orang yang dia percaya, berarti orang ini dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, ya. Maka di dalam hadis disebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mengikuti ahbar dan ruhbannya, dijadikan mereka itu sebagai tandingan bagi Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, ma na'buduhum, kita tidak pernah beribadah kepada mereka, sujud, ruku, nggak pernah, ya. Tapi Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ya, ini poin yang ketiganya nih yang harus kita paham. Mereka menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah. Adi bin Hatim berkata, kita tidak beribadah kepada mereka. Nggak ada orang umpamanya sujud kepada rahibnya, ruku kepada ini adalah sebagai bentuk peribadatan, yaitu mempersembahkan sesuatu kepadanya. Enggak. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul menyebutkan, ternyata di situ apa? Beribadah kepada mereka dari sisi apa? Ketaatan dan hukum. Ya, ketaatan dan hukum. Apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad harramu ma ahalallahu fatuharrimuna wa hallu ma harramallahu fatuhilluna. Qala bala. Qala fatilka ibadatu. Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengikuti pengharamannya? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian menghalalkannya? Kata Ali bin Hatim, kalau itu iya. Maksudnya apa? Mereka ketika di mana? Ketika di gereja mereka, di tempat ibadah mereka, di situ ada kitabnya,
di situ ada pendetanya, kitabnya mengatakan ini haram, tapi pendeta mengatakan ini halal, maka mereka justru mengikuti penghalalan pendeta itu. Padahal dia tahu hukum Allahnya apa? Haram. Maka pengikutan dia kepada pendetanya berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah. Fata'abbadu bisyirki, maka mereka beribadah kepada Allah dengan apa? Syirik. Paham ya? Mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Karena mereka beribadah sekaligus setelah merubah hukum, dia beribadah kepada yang merubah hukum tersebut. Ta'abbadu bisyirki. Ya, subhanallah. Di sini dalam kehidupan kita beragama pun sama. Antum ikut siapapun ketika antum tahu bahwa dia telah menghalalkan yang haram, dan antum mengikuti penghalalan dia. Ada orang mengharamkan yang halal dan antum mengikuti dia, dan antum mengikuti dia itu dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah. Paham ya? Berarti antum beribadah dengan syirik. Di samping bid'ah antum apa? Mengatakan itu adalah bagian syariat, antum pun ibadahnya kepada Allah itu dengan taat kepada yang membuat syariat tersebut, karena telah merubah hukum kan tadi. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh beliau, saking hati-hatinya kita untuk kita hati-hati dalam bersikap. Karena kadang-kadang apa yang kita lakukan ini adalah dianggap biasa. Ada tunanon iyo, untuk mata boncel iyo mencung bahasa orang kan gitunya. Atau untuk mata kerugi iyo pan gituan kayak. Dari satu sisi mungkin tidak mempengaruhi tentang apa yang terjadi dengan individu kita, tapi berkaitan dengan syariat, ya, yakni azalatut taba' sababul lidhalal. Kekeliruan, walaupun hanya dianggap sebuah kekeliruan biasa, itu ketika dilakukan kemudian tidak ada ingkarul mungkar, maka setiap hal tersebut menjadi hal yang biasa, bagian dari agama tersebut. Dan ketika sudah menjadi biasa dan luas dan besar dalam agama tersebut, maka dampaknya dia akan merubah agama itu sendiri, ya, dia akan merubah agama sendiri dan bergeser. Makanya Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala man ibtada bid'ah, orang yang membuat bid'ah faqad amatati sunnah, berarti dia telah apa? Mematikan sunnah. Wa man ahya sunnah faqad amatatil bid'ah, maka barang siapa yang menghidupkan sunnah berarti apa? Dia telah mematikan bidah. Itu konsekuensi, ya, konsekuensi dalam hal ini. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini kita harus bisa melihat tentang keadaan sebuah dalil. Kenapa para ulama senantiasa rewel permasalahan ini, dalil pokoknya ini? Kalau dalam kaidah usul itu disebutkan al aslu fi hadhil masalah, pokok dalam masalah ini sodorkan dalil. Kenapa? Karena khawatir sesuatu yang sifatnya menjadi pendapat dia di luar dalil atau menyelisihi dalil, gitu. Kenapa? Kalau di luar dalil kemudian diikuti, maka dia akan menghapuskan konsensus dalil tersebut. Ya, seperti itu. Pokok dalil tersebut akan terhapus, ya. Maka senantiasa disodorkan apa yang menjadi pendapatnya, ini sumber dalilnya, ini pendapatnya sumber dalil. Itu dari dulu. Andai disebutkan satuan permasalahannya, nah, seperti umpamanya antum belajar tentang fikih madhab. Antum belajar fikih madhab itu adalah belajar masail fikih. Dan di situ bukan antum harus berpendapat begitu. Antum mengetahui pendapat di sebuah madhab, antum kuasai ini permasalahannya tentang hal tersebut, agar antum tahu pokoknya. Itu bukan final. Kewajiban antum setelahnya, antum mencari tahu kenapa ulama madhab berpendapat dengan hasil itu. Apa faidah yang antum dapat dari situ? Faidahnya pertama, andai antum tidak tahu dalil, maka antum tahu permasalahan. Maka dengan tahu permasalahan, antum akan selamat, karena di situ dibatasi dengan apa? Urusan apa? Kaidah madhab. Ya, seperti itu. Maka antum biasanya diajari tentang fardu wudu ada berapa, fardu sholat ada berapa. Itu dibimbing ke sana. Tapi itu bukan hal yang sifatnya final bagi antum, ya. Tapi di situ antum dituntut untuk kenapa ulama ini berdalil. Maka setelah itu adalah antum wajib mencari sumber masalahnya apa, kenapa di sini. Oh, ini dalilnya qat'i dari ayat Quran atau hadis Nabi. Oh, ini adalah qiyas. Oh, ini dari itu. Nah, dari situ sehingga antum mendapatkan disiplin ilmu yang benar di situ, ya, tentang permasalahan ini.
Sehingga ketika berada dalam permasalahan tersebut, mesti al-aslu fi hadhil masalah, pokok dalam masalah ini dalil. Ya. Seperti itu, ya. Itu yang disebut dengan tahqiqul masail bi adillatiha, yaitu mencari apa? Memastikan masalah jelas dalilnya, seperti itu. Ini pelajarannya. Nah, kalau terjadi di tengah-tengah kita itu, ya, sudah jelas hukum haramnya, hukum halalnya, dan di situ tidak ada para ulama yang berselisih, bahkan sepakat tentang hukum hal tersebut. Kemudian antum tinggalkan hukum tersebut, ya, yang jelas dalilnya, jelas kalamullah dan seluruh hukum dalilnya. Ya, berarti apa? Hukum asalnya antum itu adalah berada dalam maksiat, dosa. Nah, karena antum apa? Meninggalkan, bukan merubah hukum. Meninggalkan dari sebuah hukum tergantung apa? Tergantung hukumnya tersebut. Kalau antum meninggalkan hal yang sifatnya sunnah, berarti tidak berdosa, kan? Cuma antum tidak mendapatkan keutamaan. Oh, ini amalnya sunnah, saya tidak mengerjakan. Pan seperti itu, antum tidak rugi. Tapi hal itu antum ketika tahu permasalahan itu adalah sepakat ulama bahwa itu adalah perkara wajib, kemudian antum tahu itu perkara wajib, antum tinggalkan. Bukan karena syariat. Antum tinggalkan saja karena apa? Kondisinya ghalabatul hawa. Selama perkara tersebut ketika ditinggalkan tidak berkaitan dengan kemurtadan, berarti antum dosa besar atau dosa kecil. Antum berdosa, ya, baik dosa besar dosa kecil. Karena apa? Antum meninggalkan. Ya. Ya, baik itu kondisinya yang sepakat para ulama atau antum tahu itu hukumnya wajib, walaupun para ulama berbeda. Tapi ketika keyakinan antum itu wajib, maka bagi antum itu berdosa. Ya, contoh, ketika antum meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram, namanya. Ketika antum menyebutkan isbal, antum meyakini isbal itu haram. Isbal itu apa? Kain menjulur melewati mata kaki, isbal. Antum tahu itu haram, tapi antum apa? Membiarkan diri antum dalam keadaan isbal, tahu haramnya, ya. Maka ketika antum tahu itu haram, berarti antum berdosa dengan dengan melakukan amal tersebut, karena tahu antum haram, ya. Tapi kalau beda antum meyakini bahwa itu makruh, ya jelas itu berarti kan tidak berdosa. Oleh karena itu bab seperti ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi seseorang itu dikatakan bukan ahlus sunnah atau ahlus sunnah gara-gara itu, karena khilaf permasalahannya, kan. Tapi kalau umpamanya kita tahu tahqiq masalahnya di situ, kalau antum meyakini haram, berarti antum ketika melakukannya adalah apa? Berdosa, begitu, ya, berdosa. Tapi disepakati itu bagian dari syariat. Semuanya ulama sepakat bahwa itu bagian dari syariat. Jadi isbal itu adalah hukum syar'i, yang itu haram hukumnya, atau hukum syar'i atau terlarang di situ hukumnya. Baik ada yang mengatakan haram ataupun makruh, itu hukum syar'i. Tapi kalau untuk merubahnya dari hukum yang disebutkan oleh para ulama itu adalah suatu bagian dari syariat, mengatakan hukum naiyah di nabab pakaian mah, gitu kan, baik isbal atau isbal gitu. Nah, itu beda kaidahnya dengan yang meninggalkan tadi. Kalau dia merubah hukumnya, mengingkari hukumnya, kufur dia, ya, kufur ya, karena dia mengingkari hukum syariat itu, kufur. Kalau dia tak tahu itu adalah ada dalilnya. Kalau dia tidak tahu seperti orang awam dan yang lainnya, itu harus disampaikan. Kalau ini ada dalilnya, gitu kan, seperti itu. Kan ada orang awam mengatakan, ibadatnya gitu-gitu amat, gitu kan, sampai banduk itu gue mau diatur pisan. Nah, itu kan berarti tidak tahu, sampaikan di hadis Nabi, gitu. Seperti itu. Terlepas itu hukumnya makruh ataupun haram. Tapi kalau sudah tahu dia seperti umpamanya seorang yang belajar, tahu hadisnya, baca buku, terus baca kitabnya dan seterusnya, tahu khilaf ulamanya di situ, dan tahu di talik garisnya dia tahu hukumnya, kemudian dia tidak dianggap hukum tersebut. Nah, ini orang ini adalah berada dalam jurang, ya. Secara individu dia berada dalam jurang, walaupun kita tidak menghukumi dia kafir, tapi apa? Hukum orang melakukan itu adalah kekufuran, karena mengingkari hukum, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak ini. Kalau tingkatan yang setelahnya, dia mengingkari hukum saja apa kafir, kan? Kalau masuk tingkatan berikutnya, dia beribadah dengan meninggalkan hukum tersebut. Antum bayangkan nggak? Kebayang nggak?
Dia beribadah kepada Allah dengan meninggalkan hukum itu, mengingkari hukum itu. Kenapa? Ya, kan saya mah ibadahnya justru kudu isbal, kan gitu. Karena ada orang. Nah, ini masuk dalam kategori ini. Kelihatannya kan sepelenya, dan berkaitan dengan urusan hati itu dalam gitu. Dan itu masuk perkara jahiliyah. Apalagi tingkatan berikutnya, dia umumkan di tengah-tengah umat bahwa kita beribadah kepada Allah dengan cara apa? Isbah. La haula wala quwata illa. Terlepas dari sisi hukum tadi ya, seperti itu. Paham ya? Jadi antum bisa membedakan antara orang yang meninggalkan syariat karena tadi ya istilah masih menetapkan kewajibannya atau menetapkan syariatnya, dengan orang yang posisi kedua, ketiga dan keempat ya. Nah, yang diceritakan di sini adalah posisinya ketiga keempat. Ini permasalahan hukum yang harus kita pahami ya. Nah, orang-orang musyrik ya kemarin seperti itu. Yang harusnya menutup aurat, dia membuka aurat seperti itu. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang thayyib, yang baik. Yang Allah hukumi halal, dia haramkan. Dengan cara apa? Bikin kaidah-kaidah keharaman mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, dan jangan melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kadang-kadang orang ingin menggapai kesucian, dia haramkan sesuatu. Contoh umpamanya, orang menyangka untuk suci, bayangkan apa? Dia harus berpuasa dan tidak boleh buka kecuali nuhek bodas-bodas unggul. Nah kan gitu, mutih, ya. Untuk merem, dahana nu berem unggul gitu kan, dahana nu bodas unggul, dahana nu hejo unggul karena itu persyaratan. Berarti dalam posisi dia punya ritual khusus 40 hari atau 20 hari atau seminggu atau 3 hari ulah dahar kecuali nuk itu ta'abudan lillah. Kalau makan yang lain baginya haram, berarti mengharamkan hukum. Kalau sampai mengharamkan yang lainnya dan bagian dari mendekatkan diri kepada Allah, hati-hati, ini masuk di situ. Pertama masuknya dalam sisi bid'ah, yaitu membuat syariat baru yang Rasul nggak menyebutkan kan. Bahkan lamun ditanya, emang di zaman Nabi ayah sangu gitu kan? Lamun ayah uyah hungkul, berarti mana dalilna? Nabi SAW puasa kunging ngadahar uyah hungkul kan tak ayah. Jadi menetapkan syariat di situ dengan cara itu berarti membuat syariat baru. Ini bid'ah namanya. Kalau dia beribadah dengan syariat tersebut kepada Allah, berarti ada unsur kesyirikan. Paham ya? Ini kondisinya. Berarti dia nuturkan saha, nutupkan syariat dia saha. Berarti dia beribadah kepada yang membuat syariat itu. Umpamanya dia gurunya nunitahna teh, berarti dia beribadah ke gurunya itu. Beribadah dari sisi apa? Bukan menyembah gurunya. Beribadah dari sisi ketaatan, merubah hukum Allah. Anu asalna halal jadi syariat, jadi wajib. Anu asalna halal jadi haram. Sabab lamun antum mutih temenang dahar anu getihan gitu kan. Temenang dahar daging kan. Atau temenang nu hejo dahar sayuran nu mutih we. Cai herang, sangu, jeung uyah hungkul bari jengan ukur sasendok. Jadi geus 28 poe teh ngalayang awak teh. Bikin kasa bisa hibar, geus ngalayang gitu teh dianggap karoma. Ana mah da boga balad duk itu sampai hampir 40 poe ngan pedah 38 poe langsung ngalempret. Pingsan di tengah di sisi sawah teu lulus tuh. Geus beres teh kitu nya di inuman dibawa ka ieu pan dehidrasi wa. Dehidrasi dibawa ka rumah sakit. Pulang ka lemur. Aduh, cenah gagal teu lulus. Heuh jelema rek payah. Kan seperti itu. Itu kondisinya. Saya punya teman sendiri begitu. Ya. Nah itu. Komo deui lamun boga niat dari sisi itu teh. Mendapatkan ilmu naon kan seperti itu. Maka itu hal yang lain yang keluar dari syariat Allah tabaraka wa taala. Ini seperti itu. Dan ini masuk dalam kategori ini.
Nah, disebutkan tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasa menghalalkan yang Allah haramkan. Ya. Demikian juga orang Nasrani menghalalkan apa yang Allah. Demikian juga mengharamkan apa ya Allah halalkan. Seperti itu. Maka Allah menghitam kepada kaum muslimin. Ulah rek ngaharamkeun, ulah rek ngahalalkeun. Sementara Allah menetapkan hukum anu lain. Ya. Artinya apa? Kewajiban kita itu adalah mempelajari aturan Allah dulu kita imani. Seperti itu. Maka thalabul ilmi itu wajib. Thalabul ilmi itu wajib. Artinya thalabul ilmi itu nyata apa? Orang terus menelaah apa yang Allah tetapkan hukumnya. Kemudian setelah itu kita imani. Setelah konsisten dalam keimanannya, pasti akan muncul amal. Bisa jadi ada orang hanya sampai kepada derajat mengimani, amalnya belum tentu. Kan gitu. Dan itu tergantung amalnya. Bisa berdosa ketika meninggalkannya, bisa juga tidak. Tapi dia beriman, dia mendapatkan pahala dari keimanannya. Antum umpamanya berkaitan dengan syariat yang nampak saja. Makan minum dengan tangan kanan. Bisa jadi kita tidak melaksanakan itu. Ya. Tidak melaksanakan dengan tangan kanan, ya. Tapi antum mengimani, maka antum tetap mendapatkan pahala dari keimanannya bahwa itu adalah syariat. Kalau antum itu perkaranya wajib, kemudian antum melakukannya, antum berdosa. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar, tergantung tingkatannya. Maka wajib bagi kita belajar mengetahui mana dosa kecil, mana dosa besar. Begitu, seperti itu. Paham ya? Antum umpamanya beriman bahwa makan minum diawali dengan bismillah, syariat. Antum mendapatkan pahala dari keimanannya itu. Dan antum tidak mendapatkan pahala saat antum tidak melakukannya. Kalau dia bukan perkara wajib, berarti antum tidak dapat keutamaan. Paham ya? Kalau itu perkara wajib, berarti antum berdosa meninggalkannya. Tapi tetap antum berada dalam keimanan. Paham ya? Itu yang disebut dengan pelajaran yang harus kita pelajari dalam bab ini. Nah, diantaranya ya orang-orang Yahudi ketika berkaitan dengan perempuan, kalau istrinya haid, orang Yahudi itu membiarkan istrinya pindah kemana? Ke gunung, tidak boleh tidur bersama mereka, tidak boleh masuk ke rumah mereka, karena ketika haid berarti satu bagian dia najis, maka keseluruhannya najis. Maka dia jauhkan. Berarti apa? Dia menetapkan hukum yang halal jadi haram. Begitu. Sementara orang Kristen sebaliknya. Perempuan haid itu mereka tidak beda dengan perempuan tidak haid. Tidak ada batasan halal haram. Paham? Itu orang Kristen. Sehingga mereka orang Kristen itu mencampuri istrinya walaupun dalam keadaan haid. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dan itu sementara itu hukumnya di dalam apa? Hukumnya di dalam syariat Islam dari dulu sama. Sampai kepada apa? Hukum di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu. Itu kondisinya. Itu diantaranya ya. Nah, maka Islam mengajarkan ya perempuan haid itu bagaimana muamalahnya. Nah, di situ. Mereka tidak dibiarkan jauh di sana, juga tidak bisa apa seperti orang yang sedang tidak haid, seperti itu. Ada hukumnya dalam Islam. Maka Islam itu adalah pertengahan di antara agama yang ada. Ya, seperti itu. Itu orang Yahudi. Kemudian dikatakan di dalam makanan. Ya, dalam makanan. Ya, disebutkan di dalam dalam kondisi itu ada beberapa binatang yang mereka haramkan. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam makanan ini. Allah mengatakan dalam ayat ini, "Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun." Ya.
disebutkan di sini dalam surat Al-Maidah ini disebutkan, Allah mengatakan Allah tidak menjadikan pada bahirah, saibah, wasilah dan ham itu hukum haram, maksudnya di situ. Akan tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang kafir ahlul kitab, mereka membuat satu hukum atas nama Allah dengan kedustaan, dan kebanyakan mereka tidak berakal, tidak memahami. Artinya mereka mengatakan bahwa bahirah, saibah, wasilah dan ham itu haram, padahal Allah tidak mengharamkannya. Karena itu bahirah, saibah ini unta, wasilah dan ham ini adalah kambing. Hukum asal unta dan kambing semuanya apa? Halal. Tapi mereka menentukan kambing yang halal itu asal jangan sampai kepada wasilah atau ham. Unta yang halal itu nggak sampai kepada bahirah atau saibah. Bahirah atau saibah itu dikaitkan dengan unta ima jantan atau betina dengan kondisi kondisi usia tertentu atau melahirkan kondisi tertentu. Jadi kalau udah melahirkan 7 kali, maka di situ kalau melahirkannya jantan maka halal. Kalau melahirkannya betina, maka dia harus digunting telinganya. Berarti itu sebagai tanda bahwa unta itu haram. Berarti dia menghukumi haram yang halal. Demikian juga yang disebut dengan saibah. Berkaitan dengan wasilah berarti kambing jantan. Ham berarti seperti itu. Ini kelahiran keberapa, kelima, keberapa? Tadi diukur yang lahirnya di jantan atau betina. Itu yang menentukan halal haram. Berarti itu kan apa? Merubah aturan atau membuat aturan yang menyelisih aturan Allah. Kalau antum mentaati tentang hal tersebut, ini alasannya banyak. Ada alasannya sudah menjadi kebiasaan di kampung itu. Oleh karena itu kita mendapati apa? Masalah-masalah di kampung. Oh, dari dia terus biasa kieu. Paham tidak antum? Ayo mah terus biasa kieu, nu kieu mah teu kenging dituang pamali. Nah, gitu kan muncul kaidahnya apa? Pamali, bumali, simali bakal muncul di situ. Ya, di situ. Oh, ini pamali. Kenapa? Karena di kampung kita memang biasana nu kieu mah tos teu dituang. Margi dampakna muncul di situ khurafat. Lamun nuang domba jiga kitu, panonna bakal jiga kieu. Lamun boga keturunan bakal jiga kieu. Tah muncul kan khurafat-khurafat nu lain. Padahal bisa jadi asal nama lamun domba geus lahiran 7 kali haram di daharna, naon sauna geus liat umpamanya kan gitu. Bisa jadi maksudnya lamun rek mencit ulah tepikeun ka loba keturunan heula karek 3 kali lahiran sok mencit gitu supaya ngeunah kena dagingna. Tapi ketika menjadi sebuah adat kebiasaan, jadi ritual jadi hukum. Nah, ini bahaya. Seperti itu. Maka muncul yang disebut dengan pamali itu kadang-kadang awalnya adalah hanya untuk nasihat, tapi menjadi sebuah tindakan yang khurafat. Ya. Contoh umpamanya nyebutkan ulah diuk dina lawang kanto bisi nongtot jodoh. Nah, itu bisi nongtot jodohnya itu yang menjadikan apa? Keharaman itu. Saha nu ngaharamkeun? Lamun maksudna tujuanana ulah ngamadoratkeun batur la doror wala diror, jelas kaidahna. Tapi lamun dikaitkan jeung nongtot jodoh, itu adalah masuk ke dalam keimanan kepada takdir, mendahului Allah. Al-qaul 'ala Allahi bighairi ilmin, itu berbahaya. Sok sanajan sarua teu meunang menghalangan batur mah. Sebab kaidahnya la doror wala diror. Begitu kan? Tapi ketika merubah hukum karena adat, kebiasaan dan seterusnya, bahkan sebagian orang kan meyakini ulah dahar dina dulang, kan tujuannya mah supaya beretika. Lamun dahar dina dulang ke maneh bakal kieu kaharupna, ulah dahar dina coet ke kamu juga kieu. Maksudnya apa? Yang dimaksud di situ adalah kita wajib menjaga etika dan eta mah teu sopan gitu mah kan seperti itu. Tapi ketika disebutkan hukumnya maka menjadi merubah hukum. Nu asalna mah halal tapi tidak beretika menjadi apa? Sesuatu yang haram dan sakral ibadah. Maka ini berubah hukumnya. Kalau dia ta'abud kepada Allah dengan itu sehingga menolak hukum halal tersebut, maka merubah dari halal menjadi haram, kan berbahaya. Kalau dia beribadah dengan hal tersebut, berarti dia beribadah dengan sesuatu yang haram. Karena merubah hukum. Paham ya? Ini kaidahnya. Jadi di situ tentang hal ini ya.
Taib. Paham nggak dari situ? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan mudah menghukumi halal dan haram. Maka kita harus lurus sesuai dengan aturan Allah, karena kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan Allah, ya. Nah, dikatakan di sini, fal mas'alatu khatiratun jiddah. Masalahnya adalah bahaya, kata Syekh Shalih Fauzan. Kama ta'budu ahlul jahiliyah bisyirki. Sebagaimana orang jahiliyah mereka beribadah dengan kesyirikan. Ini dalam kaidah disebutkan tadi, ya. Wa huwa mawjudun qadiman wa haditsan, dan itu dari dulu sampai sekarang ada, kata beliau. Falladzina yatufuna bil qubur. Orang yang tawaf di kuburan, ya. Kemudian beliau wa yadhbahuna laha. Mereka menyembelih untuk penghuni kubur. Ini kita tidak bercerita tentang apa ini, karena mereka ada yang tawaf keliling ibadah ke kuburan, menyembelih. Mereka bernazar kepada penghuni kubur. Nazar kan semuanya ibadah, ya. Wa yaquluna hadza taqarrub ila Allah. Kemudian mereka mengatakan ini bagian dari beribadah kepada Allah. Bayangkan. Tawaf itu ibadah. Dan tempatnya untuk tawaf itu khusus di mana? Di Ka'bah. Makanya kemarin kita sebutkan bagaimana ittiba kepada Nabi salah satunya adalah tempat. Tawaf adalah tempatnya khusus di mana? Tapi ketika mereka tawaf di situ dianggap bahwa merupakan hal yang kemuliaan, bagian dari agama, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan merubah hukum itu. Nu asalnya di Ka'bah jadi di mana? Di kuburan. Berarti merubah hukum nggak? Nah, itu kaidahnya. Ya, seperti itu. Dan mereka beribadah di sini. Tapi ketika disebutkan, lihat, mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada itu. Illa liuqarribuhna ilallahi zulfa. Kami melakukan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi orang-orang dulu kepada apa? Lata dan Uzza memberikan ini, kemudian rengku, memberikan sesajen dan seterusnya. Dia mengatakan, kita melakukan ritual ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Padahal Allah telah haramkan itu. Paham ya? Karena itu bagian dari ibadah. Kemudian mereka yang kedua, keyakinannya apa? Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya yakin, kalau saya mati, dia bisa menyelamatkan kami di hadapan Allah. Dua keyakinannya. Dia tidak meyakini, tidak menyembah ini. Dia hanya menyembah Allah, tapi dengan ritual di hadapan mereka. Satu itu. Kemudian keyakinan kedua bahwa mereka ketika kita tawaf, ketika bernadar, ketika segalanya, itu semua sebagai bukti bahwa kita yakin mereka bisa menyelamatkan kami di hadapan Allah ketika kami sulit. Bayangkan. Itu keyakinan. Mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Seperti ini. Ini orang musyrik dahulu. Ini orang musyrik terdahulu. Dan tidak menutup kemungkinan orang hari ini terjadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan doa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Bagaimana cara menyikapi orang yang masih mempercayai semacam mempercayai bacanya cermin belah pamali. Nah, tapi kalau misalkan kita dianggap itu kata kita kan jadi dosa sebenarnya mengingatkan, tapi ketika diingatkan cara baiknya aku mau bahwa saya ya itu ya bukan tidak ada pamalian. Baik ya, jadi kalau mamanya masih ada kepercayaan khurafat seperti itu, bagaimana cara menyikapinya? Maka kita adalah generasi
abad kesabaran orang begitu. Teknologi ketika iPhone sekarang sudah dilarang di Indonesia, ya kan seperti itu. Masa masih percaya karena pecah belah gitu kan seperti itu. Salah satunya komunikasi sederhana. Yang kedua bahwa sesuatu itu menjadi sebuah keyakinan itu dalam dua hal. Pertama ada dinan, ada tahdziran, ada sifatnya keagamaan atau sifatnya hanya sebuah peringatan. Maka harus ditanyakan dulu, apa yang dimaksud dengan tidak boleh di situ? Apa yang dimaksud dengan pamali? Kalau umpamanya pamalinya sekitar kita mengatakan karena khawatir bahwa bisa terluka di situ, maka kita katakan jangan menggunakan pamali, bahaya begitu. Kan gitu kan seperti itu. Tapi kalau umpamanya pamalinya menjadi sebuah din dan keyakinan, maka kita katakan agama itu butuh kepada dalil. Agama itu harus penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah bentuk komunikasi tentang hal tersebut. Mada taqsuduna bi pamali, naon maksudnya ucapan pamali gitu kan, seperti itu. Maka itu harus ditafsir tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik kepada Ustaz, semoga menjadi pencerahan buat penanya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang-orang yang membuat undang-undang di negara kita tidak sesuai hukum Allah? Dan apabila kita menaati hukum tersebut, hukumnya bagaimana? Jazakallahu. Nah, barakallahu fiik, kepada orang yang membuat hukum di negeri ini atau di negeri manapun, mau di negeri dalam air atau di atas langit dan seterusnya, membuat hukum selama itu adalah apa? Hukum di bawah apa namanya, semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukumnya? Pertama, membuat hukum qawanin yang memang dia di situ adalah membuat hukum, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini pertama dari sisi itu. Apabila dia membuat hukum setelah tahu di situ ada hukum Allah, kemudian menyelisihinya dan dia memaksakan diri, paling tidak ada 3 kondisi. Ima dia meyakini bahwa hukum Allah itu tidak pas, maka dia membuat hukum baru, berarti kufur, kafir orang ini. Yang kedua, dia tahu hukum Allah, ya, tapi dia mengatakan antara hukum Allah dengan hukum yang dia buat itu sama, dia kafir juga. Ya. Yang ketiga, orang ini membuat hukum, dia tahu hukum Allah, tapi ya ketika dia tahu hukum Allah, dia tidak meyakini hukum ini lebih baik, tapi kondisinya adalah mukrah, terpaksa, ittiba' lil hawa, nuturkan hawa nafsuna, non sababna cuana gede pada dia mah. Lamun duduk di sini masa kali geser kan lumayan, bisa minimalnya naik jet, kapal itu kan, lembang ada kan seperti itu. Yang saja bana kan seperti itu, bisa naik kapal ke mana, ke Singapura, daharan seterusnya. Jadi lamun cicing di dinya, lamun nguriling ke Jakarta Timur hesek, mending ke Singapura kan dekatnya. Gitu kan, naik helikopter. Seperti itu, dengan kondisi seperti ini. Maka dia tahu hukumnya, hukum Allah lebih baik dan dia beriman. Berarti dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, berada dalam tepi jurang dia. Ya, karena dia takdimud dunia alal akhirah, mendahulukan dunia dan akhirat. Sementara dia hukumnya kemungkinan akan diikuti oleh seluruh bangsa dan negaranya. Dia akan bertanggung jawab atas ke ini. Ini kalau dia tahu hukum Allah. 3 tingkatannya harus antum pahami. Ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang kepada dosa besar. Dan kita husnudzon kaum muslimin yang ikut hiruk pikuk dalam apa? Dalam lingkungan apa mereka, tidak bisa dikafirkan kecuali harus ditafsir seperti dirinci seperti ini. Maka tidak boleh mengkafirkan secara ta'yin, tapi secara umum boleh mengatakan bahwa orang yang merubah hukum Allah kafir. Tapi ditinjau dari perorangannya tidak bisa, harus dalam kondisi tadi. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang membuat hukumnya itu dia tidak tahu tentang hukum Allah. Ya. Maka baginya adalah kalau kita tahu, kita nasihati, panggil saya hukum Allah dirinya mak itu, antum menyenin hukum gitu. Nah, kalau dia sadar, maka alhamdulillah, maka dia akan hijrah. Dia akan hijrah meninggalkan kedudukan tersebut, ya. Kalau diberi taufik. Kalau tidak hijrah, ya kembali kepada penjelasan yang tadi. Paham ya? Setelah dia ketahui,
Tapi kekeh berarti kembali bisa kafir, bisa dalam kondisi ini. Seperti itu bagi dirinya. Wallahu taala alam. Misalkan pemimpin karena misalkan kalau kita secara perangan menggunakan ayat sebagai khawatir misalkan beberapa kalangan masyarakat itu kayak alergi misalkan kita beberapa kebijakan itu membuat peraturan seakan menyamakan tapi ya mereka berpatokan terhadap Allah Rasul tapi mungkin dibungkus di apa ya dibuat kemasannya tuh kayak umum aja gitu tapi dasarnya ke firman Allah dan juga itu gimana? Ya, sebenarnya kalau mamanya kita melihat dari sejarah bangsa ini, itu yang membuat adalah tokoh-tokoh Islam. Tapi demi menghargai siapa? Demi menghargai demi menghargai orang-orang non-Muslim, maka mereka tidak menyebutkan ini hukum dari Al-Quran. Kebanyakan undang-undang itu sebenarnya adalah dikembalikan kepada tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Ya, sehingga undang-undang yang kalau umpamanya kita lihat, kalau kaum muslimin mau mempelajarinya, seperti orang yang membuat undang-undang ini zaman dulu, ya, dari mulai Piagam Jakarta dan seterusnya sampai Undang-Undang Dasar 45, itu rata-rata ini. Bung Karno, ya, Bung Karno walaupun dia adalah orang nasionalis, dia itu adalah muridnya siapa? Cokro Aminoto, dan itu tokoh Islam. Ya, walaupun bercampur di situ dan murid-muridnya banyak. Dan intinya negara Indonesia itu yang punya adalah Cokro Aminoto karena termasuk siapa? Pemimpin DI itu kan temannya Bung Karno. Ya, kemudian semuanya teman-temannya Bung Karno, Muhammad Nasir dan yang lainnya seperti itu. Itu teman-teman Bung Karno semuanya. Dan cuma Cokro Aminoto itu anaknya dinikahkan dengan Bung Karno, jadi lebih dekat. Dan panjang sejarahnya, dan mereka belajar tentang hal tersebut. Cuma Bung Karno lebih melihat dari sisi keluasan berpikir bahwa manusia dan bangsa Indonesia itu harus dilihat dan harus dirangkul semuanya, maka dia berpikir sedikit masuk dalam tatanan liberal. Tapi ketika dia memaparkan ideologi Pancasila, dia mengatakan tadi, yang pertama dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah berkeyakinan tentang ketuhanan, belief of God, ya kan, di situ mengetahui. Dan di situ diterangkan di PBB itu dengan bahasa Inggris oleh beliau dan seterusnya, persatuan Indonesia dan yang lainnya dan yang lainnya. Ini kalau dilihat itu belajar tentang bagaimana disandarkan. Kalau dia melihat dari sisi Islam, maka dia akan melihat argumentasi keislaman. Makanya ada istilah permusyawaratan, itu perwakilan di situ. Itu Dewan Syuro kalau dalam bahasa kita. Cuma kan konteksnya ini adalah dipahami secara liberal, maka dikembalikan permusyawaratan itu bikin permusyawaratan dengan siapa yang terbanyak dan seterusnya. Kan disamarkan. Tapi bagi kaum muslimin ya pahami dengan konteks Islam saja seperti itu. Itu dalam hal seperti itu. Nah, ini adalah ijtihad mereka. Cuma madorotnya kan kita sadari hari ini. Apa? Mereka tidak paham ini sumber hukumnya dari mana. Sampai kaum muslimin sendiri tidak tahu siapa yang buat ini sampai muncul undang-undang begitu. Kan gitu. Dan itu dampaknya ketika kita menyembunyikan dasar kita. Makanya ketika berbicara tentang agama ini harus terang-terangan. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ini jalanku. Jadi nggak disamar-samar. Hukum asal harus jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kalimat qul dikatakan oleh para ulama itu adalah izharul haq. Menampakkan kebenaran. Karena kalau benar itu nampak, sekalipun pahit di awal, setelahnya akan merasakan manisnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu kita punya prinsip, di mana kita pun tidak merubah prinsip mereka, maka yang muncul adalah kita berjalan dengan prinsip yang jelas. Ya, walaupun mungkin tidak diakui di sisi mereka. Ya, contohnya gitu. Contohnya adalah ketika mereka itu berada dalam prinsip yang berbeda, kan bisa ini orang DI jadi DI kan, orang nasionalis jadi nasionalis, orangnya jadi dan seterusnya. Bahkan ketika Kartosuwiryo memimpin Jawa Barat merdeka itu dalam tatanan internasional sebenarnya sah, karena pada saat itu Indonesia itu bukan Republik Indonesia tapi Republik Indonesia Serikat, dan di situ boleh orang mengambil ini. Cuma disitulah kecerdasan Soekarno gitu kan, bahwa di situ dia bernegosiasi yang sangat besar sehingga Indonesia
Salah satunya sampai Papua dapat, sampai apa yang sekarang itu Timor dapat, dan semuanya dapat. Bahkan Aceh sendiri pun apa menjadi wilayah, padahal itu di pemerintah, beberapa pemerintah luar negeri sana itu misah di luar Indonesia dalam sejarahnya seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti itu akhirnya masuk ke dalam lingkungan bangsa Indonesia, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu sejarah menceritakan. Itu dampak mudaratnya, ya. Walaupun tujuannya baik. Oleh karena itu, kalau kita istiqomah dalam kebenaran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Walaupun mungkin kita sedikit dikucilkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Itulah ya. Sudah habis waktunya. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, konflik kepada Ustaz atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dicukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.